Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan RMIPA. Kembali lagi di podcast lanjutan di RMIPALI. Yang mana hari ini kita kedatangan bintang tamu dari SSB Setia ya. Dengan Coach siapa? Sama Coach Sani. Oke, Coach Sani. Coach Sani mau menanya-nanya nih perihal SSB Setia. Sekarang Coach Sani melatih di usia berapa di ini? Sekarang saya melatih di usia 14 tahun. Berarti 2010. 2010. Ada berapa siswa sekarang untuk usia di Coach Sani? Yang 2010 itu kebetulan ada sampai 30 siswa. 30 siswa. Ya. Oke. Kita segituan. Kalau keseluruhan semuanya ada di ini apa? Kelompok usia berapa saja? Untuk di Setia sekarang dari kelahiran 2016 sampai kelahiran 2006. 2016 berarti usia 7 tahun. 7 tahun. Sampai usia 18 tahun. Oh, kalau yang dikirimkan ke RMIPA itu 2009 ya? ya. Itu pelatihnya sama Coach Mamat. Oh, tapi Coach Sani ada di lapangan ya? Ya. Berarti mendampingi asistennya. Oke. Sekarang kalau itu apa? Mau tahu nih, Pak. Sejarah dari Setia itu kapan terbentuknya gitu? Untuk sejarah Setia dulu terbentuknya sekitar tahun 70-an. Dulu Setia yang terbentuknya dulu sama Pak Haji Dede. Pak Haji Dede Rosadi. Oh, Dede Rosadi. Terus untuk Setia kebanyakan untuk pelatih sekarang alumni Setia semuanya. Oh, yang melatih di Setia itu. Alumni Setia karena yang dulunya dilatih sekarang melatih. Oh, berarti salah satunya Coach Sani juga. Ya. Awal masuk di Setia tahun kelahiran berapa? Saya kelahiran tahun 95. Oh, 95 berarti sekarang maju ke 28 tahun ya? 28 tahun. Awal masuk di Setia usia atau di tahun berapa? Di 2010 awal mula masuk ke Setia karena dulu itu saya jauh dari Majalaya. Waduh. Untuk berangkat ke Bandung itu diantar sama orang tua. Kebetulan dulu karena cita-citanya pengen menjadi sepak bola, jauh-jauh dari Majalaya latihan ke Bandung. Ke Bandung. Cita-citanya. Oke, berarti itu pada tahun 2010. 2010 berarti ketika usia di usia 13. Di 13 tahun. Oke. Tapi di 2010 itu di usia 13 berarti awal mulanya ada SSB nggak di Majalaya? Itu kebetulan di Majalaya banyak untuk SSB, ada sampai 4 sampai 5 SSB dulu di Majalaya karena kebanyakan di Majalaya itu yang latihan di usia dini sampai usia 15 tidak berkembang karena kembali lagi ke orang tua kita banyak potensi bagus dari Majalaya. Kebetulan sama biaya juga. Biaya. Oh, berarti kalau dulu mohon maaf memilih ke Setia itu berarti salah satu jalan untuk mengejar salah satu cita-citanya itu kan? Iya. Oke. Tapi di Setia nih untuk untuk beberapa informasi ke publish ada beberapa ini nggak sih bocoran jebolan momen kan yang ditahu mah barangkali di publik ada yang tidak tahu nih siapa saja nih yang dulunya menimba ilmu di Setia sampai menjadi pemain profesional gitu. Untuk jebolan Setia dulu itu seperti Kang Swita Patah yang menjadi Swita Patah Swita Patah sekolahnya di SSB Setia sekarang. Terus Kang Dias Angga. Oh, Dias Angga tuh dari dari Setia. Setia. Oke. Terus Kang Cucu Hidayat
Oh, Cucu Hidayat. Ya sekarang kan di Sapannya, orang Sapan Majalaya di Majalaya, iya. Terus yang Anggi Persib. dari Persib Persib usia 21. Untuk yang sekarang itu kebetulan kiper Setia juga masuk di usia kelahiran 2006 itu Iya. di Persib. Yang kemarin jadi best player di Nusantara Open itu. Oh itu teh jebolan kebetulan Setia sama yang di PSIS Semarang ya tiba. Berarti banyak juga yang jebolan dari Setia. Alhamdulillah. Oke, karena yang setahu saya di luar hal itu kan apalagi di Bandung ya. Karena terlalu banyak di komunitas itu, yang setahu saya dulu tuh sempat ketemu karena saya pada tahun 2016-an pernah ikut latihan di Setia. Itu sama Coach Yai. Ya. Coach Yai. Dulu tuh yang sering ketemu karena di Bandung sering ketemu itu adanya Anggara. Nah, yang saya tahu itu Anggara yang Perses. Itu juga salah satu jebolan ini ya. Ternyata di luar itu banyak juga ya. Adanya tadi Coach Wita, apalagi sekarang kan Dias Angga masih aktif di PSIM. Terus itu tidak nyangka tuh. Yang kemarin jadi best keeper. Best keeper Persib pas final lawan Bayangkara berarti ya di Nusantara Open itu. Wih, mantap. Itu usia kelahiran berapa sih yang Pitra itu? Pitra kelahiran 2006. 2006. Oh, 2007 lah. Termasuk senior dari yang sekarang sedang mengikuti Ermipa League ya? Oke, berarti mudah-mudahan besar harapan juga untuk junior-juniornya bisa naik juga ya. Dan untuk lapang Setia itu sekarang di mana? Untuk lapang Setia sekarang latihan di lapangan Tegalega. Kebetulan latihannya itu di hari Selasa, hari Kamis sama hari Sabtu. Jam? Untuk hari Selasa kita latihannya dari jam 2 sampai jam 6. Hari Kamis juga sama dari jam 2 sampai jam 6. 4 jam ya? 4 jam. Terus di hari Sabtu itu kita mulai dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 12. 4 jam juga. Oke, iya. Itu tuh semua kelompok umur ada di sana ya? Semua kelompok umur di sana latihannya. Jadi di hari yang sudah ditentukan itu. Total untuk coach-coachnya itu ada berapa orang tuh? Untuk Setia sekarang coachnya itu ada 8 orang. Kebetulan dari kami kasih juga suka turun ke lapangan. Coach Yai. Oh, Coach Yai masih aktif juga ya? Coach Yai itu. Coach Anggi, Coach Muhammad juga. Coach Daeng. Coach Daeng. Kebetulan sama saya juga Coach Anggi. Oh, Coach Anggi ya. Pelatih-pelatihnya itu sama Coach Ipar. Coach Ipar, oke. Berarti ya itu tuh yang saya ketahui kemarin saya sempat nonton tuh di salah satu, ternyata kepala sekolah tuh Coach Wita. Nah, kemarin tuh sempat nonton di Liga 3. Oh iya. Coach Wita itu megang Pandeglang ya? Pandeglang ya, Persipan Pandeglang. Oke. Berarti sebenarnya secara jenjang mah ya buat juniornya ada yang diikutin. Karena apa benar nggak sih di beberapa SSB tuh yang ketika kita bukan sosialisasi lah, komunikasi ngobrol seperti ini, yang jadi kendala tuh jenjang untuk masa depannya si anak-anak itu. Nah, apakah itu sama atau gimana tuh, Coach? Kebetulan Setia juga sama, karena anak-anak kedepannya nggak tahu harus jadi seperti apa, karena liga kita itu seperti Liga 3 kemarin cuma berapa, kalau pengen itu harus ada liganya supaya si anak-anak berjenjang. Kasihan sedangkan anak latihan di usia 6 atau 7 tahun, sedangkan untuk naik ke usia 15 ke senior itu agak sulit karena tidak ada jenjangnya itu. Mungkin salah satu jalannya adanya satu event yang sekarang sedang diikuti 2009 itu ternyata positif juga ya adanya jenjang. Karena kalau kemarin tuh sempat ngobrol dengan beberapa pelatih yang sebelumnya sini seperti dari Bandung Pro, Uni, itu tuh sama. Oh, berarti ternyata harapan semua pelatih itu adanya liga ya. Adanya liga.
Oke. Karena si anak akan berkembang di setiap sesi pertandingannya, karena Ada persaingan itu ya. ada persaingan itu, karena kalau latihan terus kemungkinan anak jenuh juga kalau nggak ada sebuah liga atau sebuah pertandingan. Oke, berarti betul ya. Yang salah satunya lah sempat saya rasakan juga dulu kalau lagi apa itu tuh di istilahnya sama lah mungkinnya sama coach punya harapan di sepak bola tuh. Yang jadi faktor jenuh tuh sama nggak sih? Apa mungkin nggak tahu hanya saya saja gitu ya. Dulu tuh karena capek berprosesnya itu jenuh. Iya. Jadi sampai pada akhirnya kebanyakan orang memilih udahlah mending berhenti saja gitu. Iya. Itu untuk antisipasi itu ada nggak sih di Setia gitu cara buat si anak tuh tetap bisa berlatih konsisten sampai dengan dewasa mengejar cita-cita. Mungkin salah satunya yang diterapkan tidak mungkin yang jadi best player itu yang best keeper itu jadi best keeper kalau tanpa kerja keras. Nah, ada nggak sih solusinya buat anak agar tidak jenuh gitu? Untuk solusinya agar anak tidak jenuh di usia ini sampai ke usia besar itu kembali lagi ke orang tua. Berarti peranan orang tua. Peranan orang tua itu sangat penting menuju anak kesuksesan, karena pelatih itu cuma seminggu 3 kali di lapangan. Sedangkan orang tua kan setiap hari, jadi tahu berkembangnya anak itu seperti apa. Oke. Kalau peranan orang tua itu dari segi apakah harus diingatkan mengenai latihan atau cara mereka berkembangnya? Contohnya kan ada juga kendala-kendala faktor lingkungan kah atau apakah itu Pak? Untuk perkembangan anak itu kemungkinan dari pelatih juga harus dikasih tahu mensupport anak supaya ingin selalu berlatih, karena kalau pengen sukses itu tidak luput dari harus selalu berlatih. Jadi jangan mengandalkan latihan di SSB aja. Kalau nambah, istilahnya nambah ya. Iya, harus ada latihan sendiri di rumah supaya kondisinya badannya terjaga. Terus kayak apa? Si anak juga kalau pengen kemauannya bagus, insya Allah si anak bakalan maju gitu untuk ke depan. Berarti peranan orang tua tuh lebih ke cara mensupport anaknya tetap konsisten. Kalau misalkan contohnya kan zaman sekarang mah istilahnya 80% tuh yang lebih dominan tuh kan digital ya. Seperti handphone itu ini. Berarti istilahnya tidak ada yang salah dengan perubahan zaman sebenarnya. Tapi cara berpikirnya si orang tua tetap si anaknya konsisten itu harus seperti apa mengenai itu. Berarti tingkat kejenuhan itu adanya karena beberapa faktor lingkungan itu yang tidak support ya. Nah, dan yang mau ditanyakan lagi nih di balik yang tadi nih, salah satunya yang saya notice itu mengenai adanya event dan liga. Salah satunya melihat mungkin itu adalah jenjang terakhir untuk sebelum mereka naik ya. Di Liga 3 nih, respon untuk Liga 3 ini kan yang disebutnya liga, tapi itu tuh efektif nggak sih untuk sekarang? Karena kan mengingat yang saya ketahui itu beberapa trouble kurangnya perkembangan itu karena si liga itu sendiri terlalu cepat selesainya gitu. Sedangkan persiapan kan, itu gimana cara menanggapinya? Kalau untuk Liga 3 kemungkinan kalau lebih bagus seperti Liga 1 ya, karena kita persiapan itu udah jauh-jauh hari, sedangkan untuk main itu cuma di grup 1 minggu home turnamen lagi ya. Sedangkan anak pasti setelah beres di Liga 3 harus dikemanain lagi, karena kedepannya itu harusnya berjenjang. Jadi jangan sampai pemain Liga 1 sampai turun gunung lagi ke Liga 3. Oh iya, kayak kemarin nih yang saya tonton di yang sekarang di Liga 3 yang tembus ke final Provinsi Jabar yang jadi juara, itu saya melihat dulu tuh salah satu idola mungkin ya, Peri Aman Saragi. Sekarang yang jadi kapten Bekasi FC. Sekarang nyampe turun di Liga 3. Itu kan berarti mungkin yang tadi yaitu yang mungkin lah untuk kedepannya ya bisa kita undang perwakilan salah satu dari dari federasi
mengenai jalan keluarnya itu kan bisa saja istilahnya kegiatan dengan anggarannya, operasionalnya kan lumayan. Apalagi itu mengingat yang menurut saya nih sebagai istilahnya bukan mewakili sih, penonton lah. Penonton di Liga 3 yang mana itu tuh sebenarnya secara ini tuh berkesinambungan antara junior ke seniornya itu. Tapi ya itu menurut saya Liga 3 itu terlalu cepat. Kenapa bisa disebut terlalu cepat? Ya itu yang tadi benar Coach. Karena persiapannya itu. Itu biasanya berapa bulan sih untuk menghadapi, bukan di Liga 3 istilahnya si anak untuk menghadapi liga gitu. Kemungkinan hampir ada sampai 6 bulanan. Waduh. Ada 6 bulanan, sedangkan untuk Liga 3 mainnya itu kalau kita nggak lolos kemungkinan cuma 1 minggu 2 minggu. Oh itu tuh aja beres seperti itu. Berarti istilahnya mah di luar hal sepak bola yang mengacunya mungkin secara teknis mah itu adalah sistematis yang dimiliki oleh para pelatih untuk taktikal, visi kesiapan anak-anak. Tapi kan untuk liga yang lebih sedikit, ya, waktunya lebih apa itu teh? Lebih pendek itu, berarti yang menjadi trouble-nya itu kesehatan finance-nya. Karena istilahnya mah kebanyakan sekarang menganalisis di Kota Bandung terlalu banyak tim yang merger, Coach. Pada akhirnya karena ya itu salah satu alasannya mungkin karena biaya ya. Iya. Karena biaya juga kalau di Liga 3 itu kemungkinan untuk biaya tidak terlalu besar. Tiap tim harus mengeluarkan finansialnya secara besar, sedangkan kesiapan turnamennya aja pendek gitu kan. Oke. Berarti benar ya. Itu tuh berarti besar harapannya mah di luar hal itu pun. Nah, itu kita kesampingkan dulu mengenai Liga 3. Tetap di poin event itu menanggapi kan sekarang tuh bukan terlalu banyak sih, mungkin bagus ya. Banyak SSB yang mengikuti festival. Itu menurut Coach gimana tuh? Itu kan sama event tuh. Untuk festival di usia dini itu kayaknya kita harus memilih festival yang baik. Karena apa? Di usia dini itu atau grassroots kebanyakan anak kalau main dari pagi itu harus sampai final itu sampai 150 menit atau 130 menit. Waduh. Tapi karena anak-anak itu pasti ada titik capeknya. Karena kalau lebih bagus itu kita di liga, karena di setiap minggunya pasti ada evaluasi untuk pelatih, untuk pemain seperti itu. Informasi itu tuh berarti sama ya kayak yang didapatkan dari Coach Andri. Coach Andri ya dari Uni itu. Coach Andri juga sama, itu besar harapannya adanya liga. Berarti salah satunya yang dibuat oleh RMIPA, adanya RMIPA League itu positif juga ya, soal jenjang. Oh, ternyata salah satu trouble terbesarnya yang pertama dari segi fisik si anak. Itu tuh semua usia ya? Semua usia. Berarti itu saya dari pagi sampai sore di lapangan? Di lapangan. Oh, lumayan juga ya. Itu sehari biasanya sampai berapa pertandingan tuh kalau festival? Sampai 8 pertandingan lah. Sehari itu? Sehari itu. Kalau dikali 2 kali 10 ya lumayan. Karena pasti capek. Sampai ke final itu. Tapi kalau misalkan nanti nih, mudah-mudahan RMIPA membuat lagi di jenjang usia lebih dininya. Kan kalau ini termasuk youth ya? Ya. Kalau ini termasuk youth, berarti ke grassroots-nya tanggapan dari SSB berarti positif ya? Positif. Kalau adanya liga. Karena si anak pasti akan berkembang. Kita tidak perlu mencari juara, yang penting anak berproses aja dulu dari latihan, ada uji coba. Nah, selanjutnya itu ada event. Oh, itu tuh mengenai ini nih, target juara. Nah, kita tuh sebenarnya harus meluruskan ya di Indonesia itu. Saya tuh pernah mendengar salah satu poin tersebut gitu. Ternyata kalau di luar negeri itu malahan si SSB itu jauh, bukan si SSB sih, akademi lah ya, jauh untuk mengejar juara. Nah, kebalik nih dengan di Indonesia gitu kan. Hampir 80% si SSB gitu ya
ketika event tuh mengejar juara. Sebenarnya secara bukan psikolog sih, untuk berkembang si anak tuh itu emang dibutuhkan harus juara, ditekankan atau tidak sih Coach? Sebenarnya kebaikan perkembangan gitu. Untuk di SSB itu tidak menekankan setiap pelatih ke anaknya harus selalu juara, karena apa, di usia dini atau di youth atau di grassroots itu yang baik itu dia hanya bermain aja. Nanti di usia Karena 15, perkembangannya ya, itu nanti di usia 15, 16, 17, nah baru si anak harus mencapai apa permainan terbaiknya. Karena kemarin seperti Danau juga kita berjaya di main di luar negeri, sedangkan untuk naik di usia 15, 16, 17 si anak malah turun tidak sampai menembus Eropa seperti itu. Asia juga kita gagal. itu gagal. Kemarin juga sih sempat mendengar ya di Liga 3 karena skalanya lebih besar. Terus tuh kan yang tadi mengacunya di usia di atas 17 itu ternyata si anak tuh sebetulnya harus sudah mempunyai klub Ya, gitu. seperti itu. Sedangkan salah satu kendala di Liga 3 itu ketika usia 17 tuh kan udah jenjangnya dewasa. Ya. Persiapannya itu berarti secara taktikal pun membutuhkan waktu. Iya. Yang tadi mungkin persiapan 6 bulan hanya dipakai 1 minggu. Nah, seperti Itu untuk kendala pelatih. Iya. Tapi di luar hal itu juga kendala manajemen. Berarti berpacunya kalau itu usia 17 termasuk si anak itu harus sudah mempunyai apa kontrak atau enggak sih di Liga 3 khususnya? untuk usia 17 Ada informasi nggak sih mengenai itu? tidak juga sih, karena apa di Liga 3 itu saya juga dulu pernah di Liga 3 itu cuma dikasih buat sedikitnya cuma buat bensin aja. Buat bensin. Tidak ada di kontrak seperti itu. Tapi kan kalau mendengar di regulasi terbaru si pemain tuh di atas sekarang tuh harus sudah ada kontrak malah Coach. Berarti kan itu sebenarnya anggarannya harus ada juga kan operasionalnya. Nah mungkin secara garis besarnya salah satu kendala tuh mungkin di semua event Ya. biaya operasional untuk apa itu teh? Untuk apa itu teh menghadapi satu liga itu berarti harus jelas dulu operasionalnya dari mana ya sumbernya. Berarti kalau sekarang ini Coach kembali lagi ke Setia nih yang mengenai itu kan sekarang total siswanya ada berapa tadi? Setia sekarang sekitar 300 300 siswa dengan 8 pelatih. dengan 8. Masing-masing kelompok biasanya megang berapa siswa? Masing-masing kelompok usia dipegang satu pelatih sekitar 30 pemain. 30 pemain. Oke, satu pelatih. Ya, sebenarnya itu Kurang. efektif sih. Harusnya mah kan harusnya 15 atau 12 pemain. karena terlalu banyak mungkinnya. Terlalu banyak. Oke. Berarti yang jadi salah satu kendala itu hampir di semua SSB tuh kurangnya tenaga pelatih. Terus tuh itu berarti kalau dari SPP per bulannya setiap berapa tuh Coach? Untuk setia di SPP-nya setiap bulan itu cuma 35.000. 35.000. Dan setiap sesi latihan itu bayar cuma 15.000. Oh, SPP dan pelatihan itu beda. Mungkin karena kalau SPP itu kebutuhannya untuk bulanannya, tapi kalau itu tuh kayak kalau yang 15.000 itu per pertemuan. Oke. Berarti kalau daftar awal tuh Coach, ada yang misalnya ada yang di sekitaran Tegalega atau di Kota Bandung, pengen nyoba nih ke Setia, itu daftarnya berapa tuh Coach? Untuk pendaftaran kebetulan sekarang di SSB Setia itu cuma 375.000. 375.000. Itu pun sudah dikasih kostum buat latihan. Oh, jersey. Oke, jersey. Oh, berarti 350.000 itu si anak tuh udah termasuk anggota. Ya, udah termasuk. Dan sudah mendapatkan fasilitas jersey latihan gitu. Oke, dengan latihan seminggu 3 kali. 3 kali. Selasa dan hari hari Kamis dan hari Sabtu. Oke, berarti sekarang kurang lebih 300 siswa. 300 siswa dengan 8 termasuk
Coach Wita ada ya? Iya. Nah, itu Coach Wita adalah salah satu legend Persib tuh. Istilahnya mah dulu skuad Persib Iya. angkatan dengan Cucu Hidayat kan? Iya. Cucu Hidayat, Erik Setiawan. Kalau nggak salah masih main dengan Aika ya, Iya. Aika Ramdhani. Kalau sekarang Aika Ramdhani itu ngulang di Uni berarti ya. Aika berarti Coach Wita. Itu Coach Wita masih suka datang ya? Masih kebetulan sekarang Kepala sekolahnya. kepala sekolahnya di SSB itu. Coach Wita. Itu. Berarti kalau di yang sudah diterapkan coach sekarang di Setia apa nih? Biar misalnya salah satu yang jadi juara tuh bukan hanya latihan tiap hari, bukan hanya taktikal, berarti chemistry-nya harus ada. Oke, berarti sudah ada cara kah coach? Gimana nih caranya di istilahnya mah cara-cara untuk menerapkan di latihan itu untuk menyatukan chemistry itu yang coach sudah terapkan? Untuk menyatukan chemistry itu mungkin kita kebanyakan ke game ke bola setiap sesi latihannya juga, karena untuk ke game ke bola itu permainan ke anak-anak itu kemungkinan kalau kita lama kelamaan chemistry itu akan terbangun dengan baik seperti itu. Berarti benar ya. Berarti peranan itu selain kan kebanyakan nih kalau menanggapi dari beberapa tim istilah nama lah baru ada event di panggilan istilah beberapa pemain itu ya bukan jalan yang baik ya. Sebenarnya yang jalan baik mah ikuti program latihan SSB-nya, nikmati prosesnya maka akan chemistry itu terbentuk. Berarti itu. Oke. Berarti baiknya mah yaitu kita harus mengikuti rules yang benar gitu kan. Kalau misalnya si anak mau juara, jalan yang paling baik itu sebenarnya bukan mengikuti beberapa SSB. Istilah mah ngikut pas ketika ada event ikut, tapi ikuti dulu program-program latihannya karena perbentukan ternyata di satu untuk mengejar target juara itu bukan hanya satu event dan bertanding, tapi adanya di latihan-latihan itu, adanya latihan, taktikal sampai pembentukan chemistry ya. Oke, berarti benar. Berarti dampak dari beberapa pelatih asing yang datang itu memberikan satu motivasi mungkin ya. Motivasi untuk perkembangan pelatih lokal yang lainnya. Oke. Mungkin apalagi cukup ya? Berapa menit? 50. Cukup? Cukup lah, nyapalanya. Cukup? Mungkin cukup ya Coach informasinya. Saya ulangi lagi, mungkin nih ada beberapa perwakilan dari perwakilan dari SSB Setia hari ini Coach Sani. Itu untuk daftar ke SSB Setia bisa langsung, sekretnya ada di Lapang ya? Ya. Ada di Lapang itu SSB Setia, alamatnya ada di Lapang Tegalega ya, yang di dalam itu. Tegalega, latihannya setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Kalau Selasa itu dimulai dari jam 2 sampai jam 6. Kalau Sabtu itu jam 7 sampai jam 12 siang ya. Itu bisa aja langsung datang. Untuk persyaratan khususnya apa aja, Coach? Kemungkinan di Setia itu ada trial dulu. Ada pre-trial. Ada pre-trial dulu nih, guys. Ada 3 kali latihan sampai 4 kali latihan. Baru nanti berarti emang bagus. Karena kan banyak nih orang tua tuh apakah harus langsung daftar? Gimana kalau si anaknya enggak betah? Berarti bisa ikut dulu trial 3-4 kali latihan. Kalau dirasa si anaknya nyaman bisa langsung daftar. Oke, daftarnya tadi itu berapa? 375.000 itu sudah mendapatkan satu set jersey latihan gitu. SPP per bulannya hanya 35.000 dan per pertemuan itu 15.000. Terhitungnya per bulan itu hanya 50.000 sebenarnya. Per bulannya gitu. Jadi untuk ini yang mau daftar nih ke SSB dan Coach Sani itu memegang usia 2010. Yang mengikuti sekarang di Liga RMIPA League yaitu di usia 2009. Jadi usia yang tersedia itu dari 2016 sampai 2006 tuh. Jadi nanti yang rekan-rekan yang mempunyai anak yang di wilayah atau di Kota Bandung mau mendaftar ke Setia tinggal datang aja ke Sekre di jadwal yang sudah diinformasikan tadi. Itu mungkin cukup sekian ya Coach. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.